Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama aku, Dewi Setianingrum, mahasiswa dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang dua materi. Jadi materi yang pertama yaitu definisi filsafat hukum Islam, dan yang kedua adalah Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Nah, kalian harus simak baik-baik ya. Ditunggu. Cheers. Oke, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama yaitu definisi filsafat hukum Islam. Nah, kata filsafat itu berasal dari bahasa Yunani yaitu philo yang artinya adalah cinta, dan sophia yang artinya adalah kebijaksanaan. Dengan adanya filsafat hukum ini, kita bukan hanya mengetahui tentang apa itu hukumnya, tapi kita juga bisa mengetahui mengapa hukum itu ditetapkan dan apa makna keadilannya. Hal ini juga sesuai dengan dalil Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Quran Surah An-Nahl ayat 90. Dan ayat ini menjelaskan bahwa dasar hukum Islam adalah keadilan dan kebaikan. Selain itu, filsafat juga mengajarkan kita untuk berpikir secara logis, yaitu tidak bertentangan dengan akal sehat, lalu berpikir secara sistematis, tersusun secara teratur, lalu berpikir juga secara radikal, yaitu mencari akar persoalan, dan yang terakhir berpikir secara universal yang berlaku bagi semua umat manusia. Dengan berpikir seperti ini, hukum Islam dapat dikaji secara mendalam sesuai dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Dalam konteks hukum Islam, Al-Quran disebut sebagai konstitusi ilahiyah yang berarti sumber hukum tertinggi yang menganut prinsip keadilan dan kemaslahatan. Hal ini juga sesuai dengan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi, yang artinya, dan kami turunkan Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran untuk membenarkan dan memuji kitab-kitab sebelumnya. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran bukan hanya sekedar kitab bacaan, tetapi juga sebagai kitab dan nilai hukum ya. Karena semua ajaran Islam berdasarkan pada Al-Quran. Al-Quran diturunkan selama lebih dari 22 tahun secara bertahap agar manusia dapat memahami dan mempelajarinya secara bertahap juga. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Wa qala alladzina kafaru lawla nuzila alaihi al-Quran jumlatan wahidah kadzalika linusabbita bihi fu'adaka warattalnahu tartila. Orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus?
kami turunkan berangsur-angsur untuk meneguhkan hatimu. Selain itu, Al-Quran juga menanamkan prinsip moral seperti ibadah, kesetaraan, keadilan, dan kemaslahatan. Oke guys, dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa filsafat hukum Islam itu mengajarkan kita bagaimana kita berpikir secara kritis dan mendalam agar lebih bisa memahami makna hukum yang lebih bijaksana. Dan Al-Quran adalah sumber utama atau dasar utama bagi agama Islam yang berdasarkan pada prinsip moral seperti keadilan, kemaslahatan. Jadi semoga pembahasan kita kali ini, pada hari ini dan di detik ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jadi kita bisa lebih tahu nih tentang filsafat hukum Islam dan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Dan kita akhiri video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene.